great things take time ya. Hal besar itu butuh waktu dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya bagaimana cara membagi waktu untuk anak bagi orang tua yang bekerja. Masya Allah, ini orang tua sekarang terutama pada sibuk-sibuk, apalagi wali murid sekolah Usman. Sekolahnya ayah ibunya itu pada bekerja. Itu yang pertama. Moga Dr. Noman. Iya, mungkin saya coba jawab dalam sebuah kacamata besar ya. Pertama, saya ingin cerita dulu. Ada aspek-aspek yang menurut saya esensial yang itu perlu kita perhatikan. Kita mungkin pernah dengar kisahnya pemuda Idris itu yang makan buah bukan miliknya, lalu dia telusuri sungai, lalu dari situ dia ketemu pemilik kebun, dia dihukum kan, bekerja di kebun, dan akhirnya dia disuruh menikahi anak perempuan ini. Kisahnya nggak berakhir sampai di sana. Dari mereka lahirlah seorang anak yang 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal banyak hadis ya, lalu menjadi mufti di usia muda. Bahkan pernah anak ini ketika anak dari Idris ya, ketika sedang ceramah siang-siang, jamaahnya tanya. Jadi dia siang-siang ceramah dia minum, padahal bulan puasa. Jamaahnya kan bingung, ini ulama ya siang-siang kok minum gitu. Apa dijawab? Saya masih belum balik, jadi saya belum wajib berpuasa. Itulah Imam Syafi'i ya. Bayangkan orang tua sehebat apa yang dari rahimnya lahir seorang anak yang bisa dibesarkan sehingga menjadi rujukan banyak umat hari ini. Lalu kita juga bisa belajar ya dari banyak sejarah soal keberkahan. Misal bagaimana Umar bin Khattab malam hari ketika dia mendengarkan seorang wanita yang tidak mau mencampurkan air dengan susu yang akhirnya dinikahkan dengan anaknya Asim kan. Yang 2 generasi kemudian dari mereka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi faktor keberkahan itu saya yakini menjadi hal yang esensial dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman nih. Jadi saya jujur termasuk orang yang mensyukuri ada hal positif yang saya alami dalam pandemi, salah satunya bersama keluarga ya. Jadi bisa dibilang sama anak saya ini selama 4 bulan ya, itu menjadi waktu yang banyak sekali bisa saya persembahkan ya buat anak-anak saya, bahkan bisa banyak hal-hal positif yang itu bisa saya berikan kepada beliau. Nah, ada satu hal yang menurut saya menarik, ada satu quote yang quote ini lahir dari pengalaman pribadi. Jadi sekitar tahun 2015 waktu anak saya itu lahir. 1 bulan kemudian itu saya sudah ada jadwal untuk ngisi acara di KBRI di Laos waktu itu. Saya ingat banget tuh. Jadi anak saya baru lahir, waktu itu akhirnya undangan itu saya terima karena setelah saya pikir 1 bulan setelah sudah saya bisa beraktivitas. Nah ternyata waktu berjalan ya, waktu itu istri saya sakit dan saya waktu itu saya coba telepon KBRI Laos. Bisa nggak ini acaranya dibatalkan atau di schedule ya? Oh nggak mungkin Dokter Gamal, kami sudah kirim undangan ke 1.000 pejabat di Laos ini. Akhirnya saya ingat betul, waktu saya berangkat itu ya, saya tuh naik ke tangga rumah, saya lihat anak saya, itu hati itu rasanya hancur sekali. Saya harus berangkat dalam kondisi anak waktu itu masih 1 bulan, dan istri saya waktu itu sedang ada sakit yang akhirnya saya harus berangkat ke Laos ketika itu. Nah di situ akhirnya saya menemukan satu kalimat itu. Jadi happiness is simple, go home and love your family ya. Saya sedang belajar juga, tapi alhamdulillah memang akhir-akhir ini saya bisa ya, selama 1-2 tahun terakhir itu mulai meluangkan lebih banyak waktu buat anak saya. Nah, kuncinya bagi saya ada 2 hal mungkin yang esensial. Satu, bagaimana kita bisa melakukan priority management. Jadi begini, bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita kelak bisa menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa ketika kita itu tidak memberikan waktu yang cukup buat anak-anak kita. Pernah dulu salah satu orang staf di kantor saya itu resign, tapi ini kalimatnya juga luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekretaris saya itu pernah resign dari kantor, waktu saya tanya, kenapa kamu resign? Dia bilang, saya nggak mau anak saya menjadi seperti yatim piatu karena kesibukan kedua orang tuanya. Itu kalimat menampar sekali kan. Jadi dan dari sana saya belajar banyak hal, dan menurut saya
itu harus menjadi prioritas kita ya. Jadi tawazun, keseimbangan dalam hidup. Gimana kita tetap bisa membangun harmoni ya antara kesibukan kita dengan tetap meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga kita. Kalau salah seorang imam itu dalam Imam Mahzab ya, dalam salah satu kitabnya itu beliau pernah mengatakan bagilah waktu jadi 3 ya, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk umat, sepertiga untuk Allah. Jadi di sana saya pikir keseimbangan kita itu menjadi hal yang penting. Saya tetap yakin kita bisa mencoba ya, menyesuaikan dan tetap meletakkan keluarga sebagai prioritas. Bagi saya ini soal prioritas. Ketika keluarga itu kita tempatkan di prioritas atas ya, kita tidak akan ragu bisa meninggalkan peluang yang menghasilkan secara finansial buat kita, karena itu kita prioritaskan begitu. Sama, bahkan saya sering sekali memilih untuk di rumah atau pergi dengan anak ya, dan mengurangi aktivitas di kantor ya, ketika kesibukan itu sedang menumpuk ya. Jadi bagi saya ini soal prioritas kita. Ketika kita betul-betul memahami bahwa di rumah ini menjadi penting, anak ini menjadi lebih penting ya, kita akan mampu mengondisikan berbagai hal di luar untuk bagaimana kita. Tapi ketika sebaliknya kan kita melihat karir kita mungkin ataupun ini menjadi prioritas ya. Bahkan banyak kalau di kedokteran itu sampai ada satu yang ini pengalaman ya, dokter-dokter sibuk mengurusi anaknya orang yang sakit ya, tapi anaknya yang di rumah sakit itu juga kadang-kadang sampai terlantar seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyesal karena belum ya bisa mempersembahkan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi jadikan keluarga kita sebagai prioritas ya. Karena kalau kerja kita bisa cari kerja lagi, usaha gagal kita bisa buat usaha lagi ya. Tapi membesarkan anak ini kan peluang yang tidak bisa kita ulangi. Dan mungkin saya tahu kadang-kadang mungkin ibu merasa, bapak ibu ya, dan saya juga merasakan lelah, misal capek. Nah, saya selalu katakan ini dalam diri saya. Boleh jadi kesibukan kita membesarkan anak-anak itu adalah mimpi-mimpi orang di luar sana. Betapa banyak orang di luar sana itu yang betul-betul berharap dia bisa punya seorang anak ya. Nah, itu adalah karunia yang betul-betul ternilai dalam kehidupan kita. Dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan ridho pemberinya. Itu mungkin dari saya, semoga bisa menjawab, Ustaz. Baik, Dokter Gamal, ini banyak sekali pertanyaannya. Akan saya coba merangkum ya yang mirip-mirip. Baik, Dokter Gamal, ini mohon dipirsani ya. Maaf bertanya, membuat istiqomah dalam berkarya bagaimana Ustadz? Yang kedua, asalnya Ustadz, gimana caranya untuk menanamkan keteguhan iman? Ini juga. Berikutnya Ustadz, apakah yang meninggal itu di dalam COVID mati syahid? Nah itu Ustadz, nanti simpel aja mungkin jawabnya Ustadz. Ustadz, ini yang agak internasional Ustadz, mengenai Islamofobia Ustadz, Islamofobia di dunia internasional, bagaimana kedepannya untuk perkembangan anak-anak di Indonesia? Itu dulu Ustadz, mungkin ada 3 itu bisa dirangkum secepat mungkin karena banyak pertanyaan Ustadz. Siap. Mungkin yang pertama soal istiqomah. Jadi semangat itu naik turun, itu manusiawi. Iman juga demikian, naik turun. Ada 2 hal yang menurut saya penting. Pertama, kalau Ibnu Abbas itu mengatakan salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kita harus berada dalam ekosistem yang bagus yang mendukung kita. Kita harus tempatkan anak-anak kita pada lingkungan yang positif yang mendukung anak-anak kita. Karena itu adalah satu dari 7 kebahagiaan hidup ya, selain azwajatus solehah, selain istri yang soleh. Jadi menurut saya istiqomah itu akan terbantu ketika kita bisa meletakkan anak-anak kita dan diri kita itu pada lingkungan yang positif, sehingga kita melihat orang lain ada amal kebaikan sosial yang dilakukan, amal ibadah itu akan terus mengingatkan kita. Lalu kedua, afirmasi namanya. Jadi seperti kita naik ke lantai 2 ya, kita lihat diri kita di lantai 1, kita tahu persis setelah jalan 7 langkah kita akan bosan, akan lelah mungkin. Kuncinya afirmasi itu begini, kita menciptakan siklus dalam kehidupan kita untuk berusaha menjaga iman dan motivasi kita berada di atas. Jadi contoh, dengan pengajian rutin setiap pekan, ya, dengan amal ibadah khusus yang kita jaga terus, misalnya dengan amal sholat malam misalnya atau apa. Jadi kita butuh afirmasi itu, sehingga kita pun ketika sedang down ya, afirmasi itu akan terus menjaga kita. Saya misal sederhana pengajian 1 pekan itu sederhana, tapi saya coba istiqomahkan dan itu bisa membantu kita untuk menjaga ya iman kita ketika dalam kondisi yang drop, kita pun tetap akan terus teringat ya. Dan dalam lingkungan yang positif juga menjadi hal yang esensial. Itu mungkin menjawab pertanyaan soal istiqomah dan iman ya.
Jadi satu, lingkungan yang ekosistem yang positif, lingkungan yang positif. Kedua adalah bagaimana tadi kita mampu menjaga afirmasi. Dan itu harus diatur, disiapkan dalam diri kita. Jangan seperti air mengalir ya. Tapi kita harus rencanakan apa afirmasi yang mau kita pakai buat diri kita. Dan yang kedua soal COVID-19 ya. Fas'al kuntum la ta'lamun nih. Tanyakan kepada yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui ya. Mungkin nanti insya Allah ada Ustadz yang pengalaman bisa menjelaskan. Tapi kalau dari nasihat ulama-ulama ya kayak yang saya dengarkan agaknya memang demikian ya. Jadi itu terus di agama pun dijanjikan demikian. Betul. Tapi insya Allah bisa ditanyakan kepada yang memahami kaidah. Dan yang keempat soal Islamofobia. Nah, saya punya jawaban untuk ini Bapak Ibu begini. Pernah ada salah seorang pemuda itu kirim surat ke ulama di Mesir. Pertanyaannya begini, Islam ini agama yang mulia. Kenapa sekarang Islam itu disudutkan, difitnah, dihubungkan dengan terorisme, radikalisme? Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya itu mengatakan, karena orang-orang non-muslim itu rela berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Karena orang-orang kafir rela berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Jadi pertanyaan yang sederhana sekarang dari kita sendiri, sebelum kita berpikir jauh luas ya, apa sih pengorbanan yang sudah kita berikan buat agama ini? Misal kita punya uang, berapa uang yang kita pakai untuk agama ini? Kita punya rumah, berapa rumah yang kita pakai untuk agama ini? Kita punya waktu ya, kesehatan, berapa yang kita pakai untuk agama ini? Jadi tadhiyah itu perlu kita tanamkan. Itu bertanggung jawab bersama untuk melahirkan generasi, termasuk bagaimana bisa melestarikan Islam dalam kehidupan. Termasuk keluarga ya. Seperti kemarin salah seorang kiai itu menasihatkan demikian ya. Jadi punya anak itu capek, letih ya. Tapi itu sebetulnya melestarikan agama kita. Sehingga anak-anak itu kita punya anak, nanti anak punya cucu ya. Itu bagian dari upaya kita melestarikan kehidupan agama Islam ini sendiri. Lalu kedua, pernah juga seorang ulama dakwah ke Eropa. Sampai di Eropa, ulama ini pulang ke Timur Tengah. Muridnya di Eropa ini begitu cinta sama ulama ini, dia ikutlah ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah kaget muridnya. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di pinggir jalan. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Sandalnya dia depan masjid hilang. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Jadi Islam ini indah, tapi orang-orang Muslim itu menutupi keindahan Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa tugas kita itu adalah tadi menghadirkan keindahan Islam lewat generasi-generasi yang kita didik ya. Jadi bagaimana anak kita ini rindu anak-anak yang punya karya mengagumkan, punya kebermanfaatan yang luar biasa, spiritualitasnya kokoh gitu, dan juga diakui oleh dunia sehingga benar-benar mereka bisa menampilkan keindahan Islam lewat kebermanfaatan yang mereka berikan ya. Jadi satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan kita. Dan karya itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi, prestasi-prestasi anak-anak kita. Itu bisa berteriak lebih keras dibandingkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Mungkin itu Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik, banyak banget ya Ustaz. Ini coba rangkum lagi Ustaz. Ya, ini terakhir ya. Iya. Ini Ustaz bertanya terkait dengan bagaimana istiqomah lagi dalam berkarya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan agar keberhasilan seperti yang diinginkan akan ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala dilancarkan. Ya, yang ketiga terkait dengan ini Ustaz, westernisasi dikampanyekan lewat TV. Ini racun. Gimana cara mengatasinya Ustaz? Yang berikutnya Ustaz, ini kayaknya sama-sama mirip-mirip ya. Bagaimana mengatasi ini untuk pendidikan kami, orang tua siap untuk mendidik anak jauh-jauh tidak apa-apa, tapi ingin harapan orang tua anak-anak nanti punya karir atau kehidupan yang dekat dengan orang tua. Bagaimana menurut Dr. Gamal itu? Ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Gimana cara kita sebagai orang tua mengatur waktu anak-anak antara waktu belajar dan bermain, takaran balance-nya bagaimana? Oh gitu. Itu Dr. Gamal insyaallah. Terima kasih. Mungkin yang pertama untuk berkarya ya. Kalau pesan saya, pertama kenali potensinya anak-anak kita ya atau diri kita ya. Jadi
Kita harus tahu hal yang disukai apa hal. Jadi misal begini, nilai rapot keluar nih Bapak Ibu. Matematika 10, fisika 6, biologi 6, bahasa Inggris 8. Apa yang orang tua lakukan biasanya? Kebanyakan itu anaknya disuruh les fisika sama biologi karena fisika biologinya dapat 6, ya kan? Kenapa kita nggak coba putar pola pikir kita? Anak kita ini matematikanya 10 nih. Nggak apa-apa biologinya dapat 6 ya. Yang penting gimana matematika 10 ini dia kemudian bisa kita dorong kemampuannya, akhirnya dia menang olimpiade matematika. Dia bisa berkembang misalnya di sana. Sama, jadi kadang-kadang kita sibuk untuk menutupi kelemahan, tapi tidak mengenali kelebihan dan mendorong kelebihan anak-anak kita. Jadi saran saya pertama passion tadi. Apa sih passion itu? Pernah nggak Bapak Ibu ngerjain sesuatu ini great banget rasanya, adrenalin kita di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya, kita ingin segera memulai, nggak mau berhenti rasanya, itulah passion. Jadi anything that gets your mind flying, apapun yang membuat pikiran kita terbang, hati kita terbakar, itu passion. Dia terlihat dari cara kita bicara, berjalan, menatap. Nah, itu esensial sekali, saya sangat yakin. Nah, kebanyakan kadang-kadang orang tua pun, misal atau anak-anak ya, itu mengorbankan passion karena recehan rupiah. Anaknya ingin jadi apa, tapi karena orang tuanya merasa ini lebih menghasilkan secara finansial, akhirnya dia korbankan passion mimpinya karena recehan rupiah yang ada di depan hadapannya. Jadi bagi saya tugas kita tadi yakin bahwa anak kita memiliki passion, kita percaya pada anak kita, lalu kita memfasilitasi passion yang dia bisa optimalkan ya, sehingga bisa tumbuh. Jadi paling enak itu Bapak Ibu, kerja hobi yang menghasilkan, hobi yang dibayar. Anak kita nggak dibayar aja dia mau ngerjain, tapi dia akhirnya dibayar karena passion yang dia lakukan. Nah itu sesuatu yang harus kita optimalkan ya. Jadi kenali diri anak kita, dengan begitu kita akan mampu meletakkan ya anak kita pada track yang tepat dalam perkembangannya. Dan yang pertanyaan kedua tadi ya, kalau kita mungkin punya sesuatu keinginan belum tercapai dan lain sebagainya, saya selalu katakan sama diri saya begini, periksa diri jika cita-cita belum tercapai. Jangan-jangan badan kita belum pantas untuk kemuliaan itu. Jadi setiap kita ingin sesuatu belum tercapai, periksa apa kita sudah kerja keras, apa kalau sudah, apa jangan-jangan ibadah kita kurang. Kalau misalnya sudah, apakah mungkin muamalah kita atau sama orang tua kita yang perlu kita perbaiki. Jadi selalu periksa diri kita, apa yang bisa kita improve untuk mencapai itu. Dan selalu berprasangka baik pada Allah ya. Jadi jangan sampai jadi bagi kita sesuatu itu yang baik itu sesuatu yang enak. Bagi Allah sesuatu yang baik itu yang membaikkan. Oleh karena itu kadang hal yang buruk, hal yang baik kita sangka buruk, hal yang buruk kita sangka baik ya. Kita melihat dengan mata kita, tapi Allah itu maha melihat jauh lebih dari apa yang kita lihat. Nah, yang dan tidak kalah penting begini, banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi tidak banyak yang bertahan dengan keikhlasannya. Jadi periksa hati kita, apakah kita masih semulia cita-cita kita ini saat kita memulai semuanya. Jadi menurut saya besarnya usaha kita ya, atau ikhtiar kita, itu harus diikuti oleh besarnya upaya kita memastikan keikhlasan hati dalam aktivitas kita. Lalu pertanyaan berikutnya soal westernisasi ya. Ini memang kita harus betul-betul menjaga ya anak-anak kita, mulai dari menanamkan pertama nilai-nilai yang positif dari apa. Jadi pemikiran hari ini itu adalah lahir ya, dari pre-existing knowledge, pengetahuan sebelumnya. Lalu dari pengalaman-pengalaman yang dialami. Ya. Lalu termasuk satu misal dari buku yang dibaca, dari film yang dilihat, dari itu membentuk pemikiran hari ini. Oleh karena itu, di konsep metakognisi, kita pun harus mengatur apa yang kita baca. Kita harus mengatur apa yang kita lihat. Karena tanpa kita sadari ya, karena itu kita baca buku misal, yang sebenarnya menurut kita pemikirannya awalnya tidak tepat nih. Akhirnya dia mengubah pemikiran kita tanpa kita sadar. Dan anak-anak pun demikian. Dia sangat terpengaruh oleh banyak hal, sehingga kita harus menanamkan hal yang baik, lalu mampu memfilter ya hal-hal yang bisa, contoh mulai sederhana YouTube, itu ada YouTube Kids untuk mengontrol anak kita, lalu dan banyak hal lain yang buku-buku yang dia baca pun kita harus tahu penulisnya siapa, penerbitnya apa, lalu apakah itu pas dibaca oleh anak-anak kita atau tidak, dan hal yang lain. Tapi menurut saya di sana orang tua harus masuk ke level itu di metakognisi untuk mengarahkan apa-apa informasi yang masuk ke anak kita, sehingga
betul-betul kita bisa mengontrol ya hal-hal yang negatif semaksimal mungkin. Dan di rumah menurut saya itu bisa diciptakan iklim itu ya. Contoh sederhana mungkin kita sering kebiasaan-kebiasaan sederhana ya, nyalakan brotol selalu di rumah. Terus misal sholat jamaah ya bersama satu keluarga ketika di rumah. Lalu menonton hal-hal yang positif bersama anak kita, mendampingi ketika anak kita misalnya ingin hiburan digital dan lain sebagainya. Tapi itu menurut saya hal yang harus kita menjadikan kebiasaan di rumah. Lalu mungkin kelima, soal pilihan ya. Ingin anak belajar jauh, tapi ingin dekat dengan orang tua. Saya belum punya pengalaman soal ini ya, dan saya mungkin nanti bisa tambahkan oleh Ustadz mungkin ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir, waktu belajar dan bermain yang seimbang. Nah ini, saya mencoba menanamkan, dan ini juga saya rasakan dari orang tua saya kepada saya. Jadi orang tua saya itu pertama tadi saya ingin punya konsep. Jadi walaupun kita bisa memberikan sesuatu ke anak kita, jangan selalu biarkan anak-anak kita dalam kenyamanan. Konsep delaying gratification tadi itu harus kita amalkan. Contoh, ada satu tokoh di Indonesia yang ibunya ini luar biasa. Ibunya ini minta anaknya untuk makan makanan paling tidak disukai di meja makan. Jadi kalau masak ini di meja makan ya, misal ada pizza, ada pecel terong ya, ada anaknya ini ingin pizza gitu. Tapi ibunya itu punya kebiasaan minta anaknya makan makanan yang paling tidak disukai. Saya tidak bilang ibu-ibu harus melakukan itu di selesai acara hari ini ya. Tapi itu contoh ya, bagaimana ibu ini, dan akhirnya apa yang dikatakan anaknya ketika tua. Sekarang saya punya self control yang luar biasa. Beliau akhirnya menjadi salah seorang calon wakil presiden tahun 2004, cawapres, walaupun akhirnya waktu itu kalah. Nah itu contoh orang tua menanamkan ketidaknyamanan. Saya ingat dulu di kampus, di sekolah ya, di SMA. Di HP itu yang nggak punya HP di kelas itu hanya 2 orang. Saya dan anak salah seorang profesor di Universitas Negeri Malang. Lalu orang tua saya kebetulan usahanya jual beli mobil Bapak Ibu. Tapi saya ingat betul ke SMA itu, ke sekolah saya naik angkot. Padahal kalau saya sampai sekolah, saya lihat teman-teman itu naik motor ya kan, gaul gitu, ada yang naik mobil. Padahal di rumah itu ada. Tapi orang tua saya memang membiasakan anak supaya biasa dalam ketidaknyamanan. Dan di kita pun harus membiasakan hal itu. Jadi kalau anak kita merengek minta sesuatu, saya bilang karena saya tidak semudah itu Ferguson ya, tidak semudah itu. Jadi kita bisa menjadikan reward atas hal yang dia capai. Contoh, kami di rumah itu, anak saya punya catatan kebaikan. Kalau dia mencapai skor itu, dia dapat reward dari saya. Ya. Sehingga dia menjadi termotivasi untuk belajar. Ya. Bahkan termasuk bermain pun kami jadikan reward. Dia boleh mengerjakan ini, tapi syaratnya dia harus selesaikan ini dulu. Itu sederhana, tapi sekarang menjadi kebiasaan. Sehingga apa? Dia akan tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, harus bersabar, harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan mungkin akhir kata ini Ustadz ya, saya kasih closing. Ada 5 Ustadz, gimana nih? Kasihan nggak dijawab lagi? Boleh. Silakan. Saya bacakan Dokter ya. Siap. Yang pertama, anak saya ini kalau dinasihati ngelunjak Ustadz. Kalau dihalusin ngelunjak, kalau dikerasin berontak. Potensinya apa ini Ustadz anak saya ini? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, anak saya nomor 2 laki-laki dan sekarang belajar di pondok. Bagaimana cara meningkatkan kesabaran dan tekad yang kuat menghadapi tantangan yang ada di pondok pesantren. Yang ketiga, menjadi produktif Ustadz. Tapi anak saya ini tidak percaya diri, takut salah. Yang keempat Ustadz, cara menjadikan anak agar lebih percaya diri. Ini sama. Yang kelima terakhir Ustadz, di masa pandemi, sebelum pandemi, anak banyak di sekolah, tingkah laku diawasi dan diajarkan dengan baik sama Ustadz. Saat ini waktu anak banyak di rumah karena kedua orang tuanya sibuk bekerja, bagaimana mendidik anak saat ini lewat virtual mungkin yang terakhir itu. Karena orang tuanya sibuk, nggak ada yang didik di rumah. Oke, Ustadz. Mungkin pertanyaan pertama ya, anak-anak kalau dinasihati ngelunjak, kalau dimarahin berontak ya. Ya sepertinya bukan, itu hal yang umum mungkin ya dialami. Ya kalau saya sih melihat memang perlu pola yang tepat, jadi tugas kita orang tua itu bagi saya bukan hanya
mengingatkan anak ya, tapi memberikan kesan dalam proses pendidikan. Jadi gimana anak-anak kita itu nanti berkesan dia. Dulu ayah itu pernah gini, dulu ayah gini. Jadi saya tuh contoh kalau saya dulu ngisi ya acara gitu di luar, saya ajak anak saya. Dia akhirnya terbiasa dia di atas panggung dia pegang mic misal, atau ke kantor itu saya rapat dengan tim saya di kantor, saya kadang-kadang ajak anak saya. Dan banyak hal menurut saya di situ kita perlu betul-betul perlu benar-benar kita itu memberikan tempat buat anak-anak kita dan bagaimana kita bisa mendorong dia untuk bisa belajar yang itu memberikan kesan di kemudian hari buat dia. Jadi bukan hanya memberikan mengingatkan ya, tetapi juga dia itu bisa berkesan dengan cara kita mengingatkan. Begitu. Lalu kedua, menurut saya contoh ya, saya bahas lebih teknis lagi ya. Memukul itu tidak akan mengubah yang diingat anak kita mungkin. Bukanlah bahwa kalau dia melakukan itu dia dipukul ya, tapi yang diingat itu pukulannya. Tapi bukan hal yang diingat bahwa hal yang kita, setelah dia kesalahan dia lakukan dia dihukum itu, tapi dia akan lebih berkesan dengan pukulan yang dilakukan. Nah, menurut saya pada hal itu kita harus tadi ya, satu menimbulkan kesan, lalu kita harus mencoba bisa memahami di mana anak-anak kita itu kita treat pada yang berbeda. Contoh sederhana. Ketika kita misal minum kopi ya, terus anak-anak kita menumpahkan kopi, kita punya pilihan. Pilihan pertama, kita langsung marahin anak-anak kita. Akhirnya dia naik, misal kalau udah agak besar dia ke kamar, lalu nangis di kamar, akhirnya kita mau berangkat ke sekolah, kita harus ke kamar dulu nenangin dia, akhirnya dia mau berangkat ke sekolah, kita kena lampu merah macet karena sudah kesiangan sampai sekolah telat. Pilihan kedua, kopi ini tumpah misal, tapi kita panggil anak kita, nggak apa-apa sayang, lain kali hati-hati ya. Ya. Akhirnya dia nggak ke kamar nangis, kita nggak kena macet ya, dan dia bisa sampai ke sekolah tepat waktu, kita sampai ke tempat kerja tepat waktu. Artinya apa? Saya ingin ceritakan bahwa respon kita itu sangat menentukan sekali. Cara kita bereaksi terhadap apa yang terjadi yang dilakukan anak-anak kita itu menjadi hal yang fundamental. Saya pun sedang belajar banyak hal soal itu, tapi saya selalu berupaya dan memberikan pesan-pesan yang positif, memberikan pesan percaya diri. Ini menyambung pertanyaan yang ketiga ya. Percaya diri penting. Bahkan kalau saya di rumah itu saya katakan ke anak saya ini, pemimpin masa depan namanya dia jawab Fahri. Anak hebat namanya dia sudah hafal, dia jawab Fahri. Anak pintar namanya Fahri gitu. Bagi saya Bu, orang itu ganteng nggak ganteng bisa merasa ganteng karena kita tanamkan terus ya kan. Anak pintar nggak pintar dia bisa merasa pintar karena kita tanamkan bahwa dia anak yang hebat, dia adalah calon pemimpin, dia harus menyiapkan dirinya begitu. Tapi kalau kita tanamkan kamu itu nakal, kamu nggak bisa gini, kamu itu gini, akhirnya itu yang tertanam bahwa kamu nakal itu di pikiran dia itu yang tertanam. Tapi kalau kita tanamkan hal positif, dan saya selalu doktrin itu. Saya kalau dulu antarkan sekolah setiap Pak masuk ketika sebelum COVID ya, itu saya selalu katakan itu di jalan. Dan saya selalu doktrin terus sehingga dia benar-benar punya kepercayaan diri yang kuat sekali. Dan itu sangat fundamental bagi saya. Karena ada dua aspek ya. Satu, percaya diri itu akan membuat orang perform optimal. Dan kedua, saya yakin orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya. Tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Jadi benar-benar kita harus memandu hal itu sehingga anak-anak kita mendapatkan pesan positif dan kepercayaan diri. Dan saya saksikan betul dalam orang-orang yang saya kenal ya, yang menggunakan pola pendidikan yang melarang, lalu menjustifikasi anak. Akhirnya mengubah anak yang kecilnya ini sangat aktif. Percaya diri akhirnya menjadi pendiam, menjadi takut ya. Bahkan di perusahaan, Bu, Pak. Saya belajar soal people management, gimana bisa membuat tim perform optimal di kantor saya. Ada penelitian dari Google yang menjelaskan bahwa kalau mau tim itu perform optimal, tim itu mampu kerja baik, kita harus memberikan namanya keamanan psikologis. Keamanan psikologis ini apa? Dia tidak takut melakukan kesalahan. Dengan begitu dia akan berkreasi. Tapi kalau sedikit-sedikit tim itu takut melakukan kesalahan, sama anak pun demikian. Jadi jangan buat anak itu takut melakukan kesalahan. Sehingga kita membunuh inovasinya, membunuh kreasinya sebelum kreativitas itu lahir. Jadi berikan anak kita itu kebebasan, keamanan psikologis yang membuat dia tidak takut berkreasi atau berinovasi. Dan mungkin pertanyaan meningkatkan soal ketahanan anak kita, itu tadi bisa Ibu terapkan delaying gratification dan soal pengalaman hidup ya. Jadi benar-benar saya melihat biasakan anak kita ikut kompetisi ya. Contoh anak saya itu, alhamdulillah walaupun usia masih 5 ya, banyak sekali piala sudah diraih.
Karena saya rajin mengikutkan dia di berbagai kompetisi-kompetisi sehingga anak terbiasa untuk persaingan begitu. Bahkan di rumah pun demikian. Saya mencoba memberikan kompetisi dengan dia secara pribadi bahkan dengan saya sehingga dia biasa mendapatkan persaingan. Sehingga dia tidak menyerah kalau dia gagal. Dia tidak stres kalau dia kalah begitu. Dia mulai terbiasa dengan hal-hal demikian. Tapi yang paling penting tadi resiliensi ya, ketahanan itu kita bangun dan kita tanamkan. Pertanyaan terakhir tadi Ustadz, maaf terlewat tadi. Orang sibuk bekerja Ustadz di COVID, cara mendidiknya gimana? Menurut saya ya tidak jangan sampai orang tua berpikir untuk mendelegasikan proses pendidikan. Jadi kita harus benar-benar luangkan waktu. Iya, saya mau contohkan begini. Nabi Muhammad itu mungkin sibuk sekali ya, tapi punya waktu anaknya. Mungkin presiden aja ya atau apa namanya tokoh-tokoh besar itu ya kalau mau bicara sibuk lebih sibuk ya. Saya kenal banyak tokoh Pak, yang luar biasa bagi saya. Ini pejabat, tapi yang meluangkan waktu buat anak-anaknya. Atau sederhana sekali saya contoh kemarin misal ketika saya kenal beberapa tokoh di Indonesia ya. Saya bilang sama diri saya gini, ini orang padahal jauh lebih sibuk daripada kita, tapi olahraganya rajin. Sama, ini jauh lebih sibuk mungkin daripada kita, tanggung jawabnya jauh lebih besar, lebih banyak. Tapi dia bisa olahraga, dia bisa luangkan waktu buat anak-anaknya gitu. Nah, kita yang mungkin tidak lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan dia, tidak lebih sibuk dibandingkan dia, itu tidak olahraga, tidak meluangkan waktu buat keluarga atau anak-anak kita. Jadi bagi saya no excuse ya, tidak ada alasan. Ya kalau kita ingin anak-anak kita betul-betul bisa tumbuh ya dengan optimal, ya kita harus mampu berkorban dengan memberikan yang terbaik. Seperti kita. Bukankah orang tua kita itu tadi saya katakan membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan mungkin bahkan. Supaya kita, anak-anaknya ini bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan kalau kita ingin anak-anak kita bisa demikian, kita pun harus berkorban untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi jangan jadikan kesibukan kita itu sebagai pembenaran bagi kita dan alasan bagi kita untuk tidak memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Mungkin pesan terakhir dari saya buat Bapak Ibu. Dokter, ini satu lagi terakhir dokter, kasihan ini. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa masa depan kita ditentukan oleh penggunaan waktu kita saat ini. Adakah tips untuk menyampaikan ke anak? Apakah kita perlu membuat jadwal harian untuk anak? Mohon penjelasannya Ustadz. Ini yang terakhir. Monggo sekali penutup Ustadz. Jadi kita harus belajar bagaimana membangun kebiasaan. Jadi contoh ada salah seorang tokoh di Australia mengatakan, orang tua di Indonesia itu khawatir kalau kelas 2 SD anaknya belum bisa membaca. Kami di Australia itu khawatir kalau anak-anak kami kelas 2 ya, dia belum bisa, dia tidak mau antri. Dia tidak mau antri ya, dia tidak memahami norma bahwa dia harus mengantri ketika seusia 7 tahun. Nah, itu contoh bahwa kita pun perlu menanamkan itu menjadi sebuah kebiasaan. Satu, apa keteladanan orang tua. Kalau anak kita lihat kita produktif, kalau anak kita lihat kita manfaatkan waktu dengan baik ya, dia akan melihat itu sebagai hal yang dia contoh. Anak kita belajar itu dengan sadar dan tanpa sadar kepada kita. Jadi dengan sadar dan tanpa sadar dia belajar kepada apa yang kita lakukan. Jadi tugas pertama bagi saya, kita harus bagaimana mungkin kita mendorong anak kita produktif kalau kitanya tidak produktif kan. Bagaimana nasihat kita bisa didengarkan anak kita. Jadi satu, keteladanan kita. Dan yang kedua, kita harus membangun komitmen tadi dengan anak-anak kita. Kapan dia boleh belajar, kapan dia boleh bermain, dan berbagai keseimbangan-keseimbangan, sehingga betul-betul itu menjadi sebuah habits dan kebiasaan. Akhir kata Bapak Ibu, great things take time ya. Hal besar itu butuh waktu, dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sangat saya hormati, sangat saya hormati. Insyaallah sekarang ditutup dengan doa. Silakan yang berdoa. Oke. Monggo ayah bunda kita tundukkan sejenak hati-hati kita. Jiwa kita, semoga apa yang disampaikan
bermanfaat, dan juga semoga cita-cita kita semuanya, terutama anak-anak kita, tercapai semua. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin bi jalalika wa nuri wajhika bi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al anfusana auladan salihin wa faqihna fid din khususan fi ulumil Qur'ani wal ahadits wa tafasir. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa faqihna fid din khususan fi ulumil Qur'ani wal ahadits wa tafasir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tajalna bihal istiqamah تتبع الكرامة وتحصرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir di sini, ustadzah, para panitia, dan tak lupa kepada yang kita hormati semuanya, dokter muda yang sangat inspiratif sekali, Dr. Gamal selaku materi kita. Semoga berkah, keluarganya sehat semuanya, dan para timnya juga sehat semuanya. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.